Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Om Blitang Channel dimana saja berada. Jumpa lagi nih di channel kebanggaan kita tentunya, yaitu Om Blitang Channel, tempat berbagi seputar teknologi dan pendidikan. Sahabat Om Blitang Channel dimana saja berada, pada kesempatan kali ini kita akan berbagi tentang soal pretest PPG dalam jabatan tahun 2023. Nah, sebentar lagi rekan-rekan akan menghadapi pretest PPG. Semoga dengan sharing ini kami bisa membantu rekan-rekan dalam mempersiapkan diri untuk menghadapi pretest PPG tersebut. Rekan-rekan sahabat Om Blitang Channel dimana saja berada, mungkin mohon maaf kami sebelumnya apabila soal-soal yang kami sharing ini kurang berkenan atau jauh dari yang rekan-rekan harapkan, tapi di sini kami niatnya berbagi dan terus berbagi. Nanti di sini sistemnya kami akan bacakan soal terlebih dahulu dan kemudian nanti kami baca pilihan ganda dan kami beri waktu untuk kita menjawab soal tersebut, dan nanti kami berikan jawaban dan berikan alasan kenapa jawabannya seperti itu. Rekan-rekan sahabat Om Blitang Channel dimana saja berada, apabila rekan-rekan menemui channel kami ini, silahkan juga rekan-rekan dilihat di bagian playlist kami, atau nanti kami tautkan juga di bagian deskripsi. Silakan rekan-rekan sesuaikan dengan kebutuhan rekan-rekan, seperti di situ playlist kami ada tentang kurikulum merdeka, PPG, uji kompetensi dan sebagainya. Semoga Wong Blitang Channel bisa lebih bermanfaat dan terus bermanfaat pada rekan-rekan semua di seluruh Nusantara. Amin ya robbal alamin. Rekan-rekan sahabat Om Blitang Channel dimana saja berada, mohon bantuan seperti biasa, yaitu like, share, dan subscribe dari rekan-rekan semua, karena dengan bantuan like, share, dan subscribe dari rekan-rekan semua, kami lebih semangat dan terus semangat, dan semoga suatu saat nanti channel kita nambah berkembang luas, sehingga manfaatnya akan dirasakan lebih luas oleh rekan-rekan semua di seluruh Nusantara. Amin ya robbal alamin. Sahabat Om Blitang Channel dimana saja berada, kemarin kami sudah sharing dari nomor 1 sampai nomor 5, gimana cara membedakannya, mana bagian 1 dan bagian 2-nya. Dan bagian yang lainnya silahkan rekan-rekan lihat saja di bagian judul dan juga bagian cover. Di situ kami samakan, yang kami bedakan hanya bagian tulisan partnya, yaitu part 1, 2, 3 dan sebagainya. Oke, kita masuk langsung ke nomor 6. Seorang guru memberikan tugas proyek kepada siswa dengan topik peran teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Salah seorang siswa memilih untuk membuat presentasi multimedia yang menampilkan berbagai contoh penggunaan teknologi di berbagai aspek kehidupan. Gaya belajar siswa tersebut dapat dikategorikan sebagai gaya A. Auditory, B. Visual, C. Kinestetik, D. Interpersonal. Oke, silakan rekan-rekan. Tugas proyek dengan topik peran teknologi, menampilkan berbagai contoh penggunaan teknologi. Nah, itukah termasuk siswa dengan gaya belajar apa rekan-rekan? A, B, C, atau D? Monggo dipersilakan rekan-rekan yang A auditory, B visual, C kinestetik, dan D interpersonal. Oke, jawabannya apa rekan-rekan? Nomor 6. Ya, nomor 6 adalah jawabannya yang B. Kita agak warnai dulu jawabannya, bentar. Oke, kita warnai. Oke, berikutnya ya lupa kita pembahasan kenapa jawabannya B. Gaya belajar yang dengan kategori sebagai gaya visual itu kenapa? Karena peserta didik tersebut menggunakan media visual atau presentasi multimedia untuk mempresentasikan informasi. Nah, siswa dengan gaya belajar visual ini biasanya cenderung lebih efektif dalam memahami informasi melalui seperti gambar, grafik, dan tampilan visual lainnya. Nah, kenapa nomor 6 itu dipilih dan gandanya atau isinya, yaitu kita milih yang B, visual, karena presentasinya melalui multimedia. Oke, untuk soal nomor 7. Seorang siswa senang memecahkan teka-teki atau masalah logika. Ia sering mengambil waktu untuk berpikir dan mempertimbangkan berbagai kemungkinan sebelum mencari solusi. Gaya berpikir siswa tersebut dapat dikategorikan sebagai gaya A. Kreatif, B. Analitis, C. Intuitif, D. Sistematis. Oke, jawabannya apa rekan-rekan? A,
B, C, atau D untuk nomor 7. Oke. Siswa yang senang memecahkan teka-teki atau masalah logika. Ya, betul. Jawabannya yaitu yang B, analitis. Oke, kita warnai dulu analitisnya. Oke. Selanjutnya kita akan kulik kenapa jawabannya analitis. Gaya berpikir siswa dapat dikategorikan sebagai gaya analitis itu kenapa? Karena peserta didik tersebut cenderung memecahkan masalah dengan menggunakan pemikiran yang logis, sistematis, dan mempertimbangkan berbagai kemungkinan. Siswa dengan gaya berpikir analitis ini cenderung memiliki kemampuan analisis yang baik dan suka memecahkan masalah dengan cara yang terstruktur. Nah, kenapa jawabannya adalah yang B. Oke, yang nomor 8. Seorang siswa lebih suka mencoba langsung melakukan eksperimen atau praktek daripada hanya membaca atau mendengarkan penjelasan. Ia merasa lebih memahami materi pelajaran ketika dapat melakukan tindakan fisik terkait dengan konsep yang dipelajari. Gaya belajar siswa tersebut dapat dikategorikan sebagai gaya A. Kinestetik, B. Visual, C. Auditory, D. Reflektif. Oke, jawabannya para rekan-rekan A, B, C, atau D. Oke, nomor 9 jawabannya ya nomor 8 jawabannya yang para rekan-rekan langsung eksperimen atau praktek. Oke, jawabannya adalah yang betul sekali, kinestetik. Kita warnai ya rekan-rekan. Oke. Kenapa jawabannya yang A? Yuk kita kulik. Gaya belajar yang dengan kategori gaya belajar kinestetik itu biasanya ia lebih suka belajar melalui tindakan fisik atau praktek langsung. Siswa dengan gaya belajar kinestetik itu cenderung belajar dan memahami materi dengan cara melakukan eksperimen, praktek, ataupun interaksi langsung dengan benda ataupun lingkungan sekitar mereka. Nah, itu yang kategori dengan gaya kinestetik. Oke, lanjut ke nomor 9. Seorang siswa memiliki kecenderungan untuk merenungkan atau memikirkan ulang pengalaman belajarnya. Ia sering meluangkan waktu untuk merefleksikan apa yang telah dipelajarinya dan memahami bagaimana informasi tersebut dapat dihubungkan dengan pengalaman pribadinya. Gaya belajar siswa tersebut dapat dikategorikan dengan gaya A. Reflektif, B. Intuitif, C. Sistematis, D. Analitis. Oke, silakan jawabannya. Apa rekan-rekan? Jawabannya A, B, C, atau D untuk nomor 9. Ya, jawabannya kita intip dulu soalnya lagi. Cenderung merenungkan, memikirkan pengalaman belajar. Oke, biasanya itu ya, betul sekali, yaitu yang reflektif. Oke, kita warnai. Kita kulik tentang reflektif jawabannya, yaitu karena gaya belajar siswa yang dapat dikategorikan sebagai gaya reflektif itu biasanya cenderung merenungkan dan memikirkan ulang pengalaman belajarnya. Kenapa? Karena peserta didik dengan gaya belajar efektif itu cenderung belajar dengan cara memikirkan dan memahami apa sih makna dari informasi yang diperoleh, serta menghubungkannya dengan pengalaman pribadinya. Oke, itu jawaban yang reflektif. Oke, untuk nomor 10. Seorang siswa memiliki kecenderungan untuk belajar melalui pendengaran. Ia lebih mudah memahami informasi ketika mendengarkan penjelasan dari guru atau rekaman suara. Gaya belajar siswa tersebut dapat dikategorikan sebagai gaya A. Auditory, B. Visual, C. Kinestetik, dan D. Pragmatis. Oke, silakan jawabannya rekan-rekan. Apa? A, B, C, D, monggo. Oke, jawabannya apa? Melalui pendengaran. Ya, betul sekali. Jawabannya yaitu yang A, auditory. Oke, kita warnai dulu. Kenapa jawabannya auditory? Karena dengan kategori gaya auditory itu biasanya siswa itu lebih mudah memahami melalui pendengaran, seperti mendengarkan penjelasan dari guru ataupun rekaman suara. Nah,
Siswa dengan gaya belajar auditori itu cenderung belajar dan memahami informasi dengan baik melalui pendengaran dan juga pengolahan auditori. Makanya pilihan kita atau jawaban kita yaitu yang A. Untuk berikutnya nomor 11. Seorang siswa senang menggunakan imajinasi dan memiliki kemampuan untuk melihat hal-hal dalam bentuk visual. Ia suka menggambar atau membuat diagram untuk memvisualisasikan konsep yang dipelajarinya. Gaya belajar siswa tersebut dapat dikategorikan sebagai gaya A. Visual, B. Pragmatis, C. Sistematis, dan D. Interpersonal. Oke, jawabannya apa rekan-rekan? A, B, C, atau D? Ya, monggo silakan. Betul sekali, jawabannya itu yang visual karena sangat jelas ya rekan-rekan di situ di soal. Oke, kita lihat kita kategorikan peserta didik sebagai gaya belajar peserta didik itu dikategorikan sebagai gaya visual. Kenapa? Karena ia suka menggunakan imajinasi dan memiliki kemampuan visual yang baik dan cenderung belajar dan memahami informasi dengan baik seperti melalui penggunaan gambar, grafik, diagram maupun tampilan-tampilan visual lainnya. Oke, itu kenapa jawabannya yang visual. Oke, kita satu nomor lagi. Seorang siswa lebih suka menghubungkan konsep-konsep baru dengan pengetahuan yang sudah dimiliki sebelumnya. Ia menyadari adanya keterkaitan antara materi pelajaran dengan pengalaman hidupnya. Gaya belajar siswa tersebut dapat dikategorikan sebagai gaya A. Reflektif, B. Pragmatis, C. Intuitif, dan D. Analitis. Oke, monggo silakan rekan-rekan jawaban nomor berapa tadi? Nomor 12 itu apa? Konsep-konsep baru, lebih suka konsep baru. Iya, betul sekali. Kita lihat intip lagi sekali lagi yuk. Reflektif, pragmatis, intuitif maupun analitis. Oke, A, B, C ataupun D. Ya, yaitu intuitif. Oke, kita warnai dulu. Kenapa intuitif? Nah, karena kita lihat yuk gaya belajar dengan gaya intuitif itu kenapa? Karena biasanya peserta didik itu cenderung menghubungkan konsep-konsep baru dengan pengetahuan yang sudah dimiliki sebelumnya dan melihat apakah itu ada keterkaitannya. Nah, siswa yang biasanya belajar dengan gaya belajar intuitif itu cenderung belajar dengan mengandalkan intuisi dan pemahaman intuitif yang didasarkan pada pengetahuan maupun pengalaman sebelumnya. Jadi didasarkan pada pengalaman ataupun pengetahuan sebelumnya. Oke, kami kira kita cukupkan sampai nomor 12. Nanti kita sambung lagi di video-video berikutnya. Terima kasih banyak atas perhatian dan dukungan terhadap channel kami. Semoga channel kita ini bisa terus berkembang dan terus berkembang, dan kami juga mendoakan kepada rekan-rekan semua yang menghadapi pretest PPG tahun 2023 ini semoga diberi kemudahan, kelancaran dan dinyatakan lulus pretest PPG-nya dan lanjut ke tahap berikutnya. Sekali lagi terima kasih yang sebesar-besarnya atas like, share, subscribe dari rekan-rekan semua, karena tanpa bantuan like, share, dan subscribe rekan-rekan kemungkinan kami tidak termotivasi dalam mengembangkan channel kami ini tersebut. Oke, sekali lagi terima kasih. Mohon maaf apabila semua yang kami berbagi ini atau kami sharing ini kurang berkenan pada rekan-rekan semua, karena kami di sini niatnya hanya berbagi dan terus berbagi, sekaligus kami mengupgrade pengetahuan kami akan pembelajaran dalam kelas. Oke, sekali lagi terima kasih yang sebesar-besarnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.